Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Selamat siang, Bapak Windaryono. Selamat siang, Pak Joko. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami bisa melakukan podcast dengan Bapak untuk membahas mengenai ASN beraneka, Pak Windaryono. Yaitu ASN saat ini diharapkan memiliki nilai-nilai aneka yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aneka kependekan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Seperti itu kira-kira. Nah, ini dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menggali nasihat-nasihat ini Pak dari Pak Windaryono, mengambil ilmu yang bermanfaat ini Pak. Amin, mudah-mudahan saya bisa Pak. Langsung saja ya Pak, kita mulai dengan pertanyaan yang ini Pak, membuat saya ingin bertanya itu mengenai pendapat Bapak sebagai ASN yang sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak. Berapa tahun Pak ini Pak? Hampir 36 tahun Pak. 36 tahun. Wah, saya umur 34 berarti duluan Pak Win untuk Pak. Insya Allah sejak tahun 1987-88 Pak. Oh iya, seumuran saya. Ini Pak, pertanyaan pertama itu mengenai ini Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan aneka ini di ASN saat ini Pak? Baik Pak Joko, dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan aparatur sipil negara atau ASN itu profesi bagi pegawai negeri sipil, pegawai perintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah fungsional. Nah, dalam hal ini tentu saja dalam calon pegawai negeri sipil ASN ini wajib melaksanakan prajabatan. Di dalam prajabatan itu ada materi yang Bapak tanyakan itu. Baik Pak Joko, sebagai pegawai negeri sipil, ya, terutama di instansi saya bekerja yaitu SMA Negeri 1 Kesamben, yang ditanyakan tadi aneka ya Pak. Itu iya Pak. Ya, diterapkan Bapak mengenai aneka ini ya, dalam penerapan ASN saat ini nih Pak. Iya. Nah, kalau ditanyakan saat ini, nah, lebih baik kita mundur ke belakang sedikit Pak Joko, sebelum pandemi ya. Ya, kalau sebelum pandemi gejalanya tidak begitu banyak Pak Joko. Nah ini, jadi apa ya istilahnya? Yang penghambatnya tidak begitu banyak pada zaman sebelum pandemi. Karena apa? Seperti akuntabilitas, ini adalah kewajiban atau pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabel, kewajiban setiap individu atau kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab menjadi amanah. Nah ini, tanggung jawab yang amanah. Menjadi pemimpin, memberi contoh. Kalau guru ya baik pada sesamanya maupun terutama pada murid-muridnya, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang ditugaskan, apa yang dikerjakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mempunyai integritas antara perkataan dan tindakan. Harus ini Pak Joko, harus kita itu ya
kalau saya sudah terbiasa melatih anak-anak di paskibraka itu disiplin. Nah, jadi kalau dia sepakat misalnya kumpul jam 2, nah, melihat kalau terlambatnya 5 menit ya pusatnya 5 atau lebihnya 2 kali gitu. Itu sebagai komitmen, suatu contoh sebagai itu. Kemudian memiliki rasa nasionalisme. Kalau bisa semuanya itu jangan ada perbedaan walaupun kita berbeda. Kebetulan saya mengajar PPKN, Pak. Ya, murid saya itu ada yang beragama yang tidak seiman dengan saya. Saya tidak boleh, kalau saya orang Islam hanya memberikan contoh Islam saja pada hadapan anak-anak, tidak boleh. Jadi menugaskan juga begitu. Ya. Nah, nasionalisme kalau bisa itu nanti sekaligus mencakup masalah keterbukaan, apa itu namanya, kejujuran. Jadi ya mencakup itu. Misalnya gini, anak-anak diberi ulangan, diberi tugas. Setelah diberi ulangan, diberi tugas, jangan dikoreksi sendiri. Ayo anak-anak kita koreksi bersama-sama. Udah salah berapa, benar berapa, itu nanti dibuat rumus. Nah, sehingga anak-anak tahu kalau saya salah sekian atau benar sekian, saya dapat nilai sekian. Dengan rumusnya, misalnya jumlah betul dibagi jumlah soal di 100. Itulah hasilnya. Sehingga siapapun yang menilai nanti tidak beda. Jadi ya saya khawatir di situ ada putranya guru, teman kita ya, ada putranya staf. Jadi tidak peduli itu putranya teman atau jadi kalau yang koreksi. Nah, ini suatu contoh nasionalisme. Jadi tidak membedakan, diselenggarakan secara sekaligus melatih kejujuran atau keterbukaan, adil begitu. Ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan sila-sila Pancasila, itu nasionalisme. Itu wah, kalau di lembaga sekolah kita itu sudah lengkap, Pak Joko. Jadi saatnya ibadah. Kebetulan di tempat di SMA Sampen itu sudah ada pura, sudah ada musola dan atau masjid. Kemudian ada pengeterapan pada nasionalisme sesuai dengan sila kedua, misalnya, itu kesadaran dalam hidup bersama atau dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan mestinya. Jadi sesuai dengan porsinya. Misalnya kalau kita gotong royong kerja bakti, ya semuanya, tidak ada yang berpangku tangan, semuanya harus terlibat. Ya. Itu antara lain seperti itu. Kemudian pada etika publik, Pak Joko. Nah ini etika publik itu kan berbicara tentang etika, yaitu norma, baik, buruk, pantas, tidak pantas, salah, benar. Nah, ini mengarah kepada kebijakan umum atau etika publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, nilai-nilai etika publik ini yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN ini harus dipegang teguh. Nah, contohnya begini, Pak Joko. Kalau sebagai guru, ya, nah ini penentuan nilai, pengolahan nilai rapot, kemudian sampai kenaikan kelas. Nah ini jangan sampai ada terjadi ada anaknya yang tidak naik kelas. Maksud saya ada wali murid yang anaknya tidak naik kelas, kemudian menuntut naik, harus punya dasar-dasar yang terbuka. Artinya seperti ini. Loh, putra ibu ini termasuk kendala di daring ini, Pak. Putra ibu itu tidak pernah mengumpulkan tugas loh. Lah ini screenshotnya juga tidak dikirimkan, yang lainnya mengirimkan. Wah, ibunya mentang-mentang anak saya itu rajin setiap hari itu ke warnet mengerjakan tugas, sampai pulangnya pagi-pagi. Setelah disidang oleh guru BK dan kepala sekolah, akhirnya anaknya mengakui tidak daring malah main game. Lah, nangis-nangis ibu, terus anaknya malah guyu-guyu, tidak merasa bersalah. Nah ini
ini yang saya pantaskan anak yang tidak mengumpulkan tugas itu naik kelas. Nah, pantaskah anak yang malas itu dinaikkan? Nah, ini yang berkaitan dengan etika publik. Nah, dalam seorang guru, itu. Jadi ini akan berbicara tentang perilaku atau nilai moral. Istilahnya di sini, lek aku ngene iki wis bener apa salah ya. Lek aku nglakoni lek Pak Guru iki misalnya ya melok kerja bakti ge aku gur lewat tok ndelok tok iki pantes apa ora ya. Nah itu ada tuntutan tingkah laku. Di sekolah kok Pak Gurunya menghapus di papan tulis sendiri. Ya, itu sedangkan saya yang piket kok diam saja. Kalau dia itu mempunyai nilai etika, pasti mohon maaf Pak, saya yang piket, saya aja yang menghapus. Pasti seorang anak itu akan melakukan seperti itu. Nah ini yang saya terapkan di sekolah itu seperti itu. Jadi anak-anak sering saya singgung. Anak-anak, maukah kamu menjadi seorang guru yang baik? Guru yang baik adalah guru yang bisa menghapus sendiri di papan tulisnya. Akhirnya anak itu merasa tersinggung. Akhirnya yang piket maju, Pak saya yang piket Pak, dihapuskan seperti itu. Nah ini satu contoh ya, indir pari keno. Kemudian mutu Pak Joko, penjamin mutu setiap organisasi atau tindakan, ya, visi dan misi diarahkan kemana, ditujukan kemana, ya, nilai-nilai yang harus komitmen kepada mutu itu seperti apa. Jadi misalnya efektivitas, efisien, inovatif, berorientasi pada mutu seperti itu. Jadi saya kira dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 13 yang disempurnakan ini sebenarnya bagus Pak Joko. Menurut saya ya efektif. Jadi kalau anak SMA itu suruh belajar, suruh baca bisa, tapi tinggal kita mengelolanya, diberikan tugas kemana. Kemudian efisien, inovatif. Jadi anak-anak, saya ini juga belajar kepada panjenengan cara membuat video, saya terapkan ke anak-anak. Akhirnya anak-anak itu bisa membuat. Nah ini, jadi kalau ada seorang guru membuat video pembelajaran sendiri itu yang ada guru nih Pak Joko. Tapi kalau anak itu disuruh membuat sendiri ya, ayo anak-anak silakan membuat pembelajaran dengan temanya ini, kemudian inti pokok bahasanya ini misalnya. Akhirnya anak berhasil membuat, maka yang pinter itu yang cerdas anaknya. Inilah namanya komitmen mutu menurut saya. Jadi gurunya bisa efektif. Ya, angel-angel pek karek merentah tok. Anak itu jadi ada istilahnya anak itu memiliki rasa ingin tahu. Kalau ingin tahu, setelah tahu rasa kok saya ingin menggali lagi, lebih dalam lagi sehingga dia bisa melakukan. Artinya berbuat sesuatu, bisa membuat video pembelajaran seperti itu. Kemudian nah ini Pak Joko yang saya sulit sekali ini yang anti korupsi itu. Nah, ini, ya. Di sekolah pernah kita terapkan kantin kejujuran. Pertama-tama bangkrut, lama-lama jujur kalau dilihat dari ada CCTV-nya ya. Ada pengawasan. Pengawasan. Jadi kalau yang namanya kejujuran tidak perlu diawasi. Nah, sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, nah, yang diatur seorang pegawai itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri, itu korupsi. Nah, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau ini. Koperasi lah, koperasi itu terutama yang kaitannya dengan KUD itu namanya saja dengan KUD banyak bangkrutnya ya. KUD singkatan dari ketua untung duluan ya. Kalau ketuanya sudah untung duluan melarikan diri itu biasanya begitu.
Itu tingkah lakunya orang Indonesia. Hah? Jadi perekonomian di negara kita atau kejujuran di negara kita, katakanlah anti korupsi itu aja, kesimpulannya begitu. Ini menurut saya ada 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu adalah nilai kejujuran, ya, jujur, ya, sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang, itu jujur. Kemudian yang kedua, adanya kepedulian. Jadi mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan, ada rasa kepedulian yang dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Oh, ini adalah siswa saya, sakjane iki sregep niat sekolah, tapi anaknya orang tidak mampu, seragam saja sudah jelek, sudah kumuh. Nah, ini ada kepedulian dari seorang guru. Ini namanya kepedulian. Oh, ini saya pernah menjadi wali kelas, kemudian anak ini datang ke sekolah tidak menggunakan seragam. Ternyata apa? Rumahnya itu kebakaran, habis. Ya istilahnya innalillahi, ijazah SD-nya juga habis, nggak ada. Akhirnya anaknya ini zaman waktu itu kepala sekolahnya Pak Gatot, diberi, ada kepedulian dari Pak Ibu guru, diberi santunan untuk membeli seragam seperti itu. Misalnya itu kepedulian. Kemudian ada kemandirian. Kemandirian itu berarti dia sudah mampu bertindak, tidak bergantung pada orang lain. Dari pemikiran baik buruk, pantas nggak pantas yang tadi, akhirnya anak ini mampu untuk bersikap kemandirian. Loh, enak bapakku nyapu, aku kok gitaran. Dia mikir, tapi apa rek disawang ya, pantes poro ya. Akhirnya dia itu, Pak, aku iseng nyapu Pak. Lah seperti itu berarti sudah, anak ini sudah mampu berpikir tentang dirinya sendiri, sudah ada kemandirian. Ini. Kemudian yang keempat itu disiplin, ya, ada kedisiplinan, adalah ketaatan patuhan kepada peraturan. Ada orang maupun tidak ada orang, yang namanya peraturan itu wajib, ya, itu ditaati. Nah, jadi apa ya? Seperti sholat ya, sholat kalau umat Islam, kalau sudah disiplin sholatnya, kemudian nggak sholat, seperti ada yang kurang gitu. Ya, nah, seperti itu namanya disiplin aja, karena ada kedisiplinan. Kemudian tanggung jawab. Yang kelima, ya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi apabila kita itu menjadi pegawai negeri, misalnya kebetulan kita itu terlambat datang, terus ada kepala sekolah atau pimpinan, nah, waktunya jam ini kok. Lah sekarang, kalau dulu belum ada, zaman saya dulu belum ada HP aja. Iya, Pak. Kalau alasan ban kempos dan sebagainya itu sebagai alasan. Tapi kalau sekarang kan bisa kita lewat HP, Pak, mohon maaf saya terlambat. Enak sekarang. Iya. Ya, Pak, mohon maaf saya terlambat. Waktu saya di jam pertama di kelas ini, mohon di tackle dulu untuk diisi pelajaran ini, misalnya gitu. Kirim tugas lewat HP sudah beres, disampaikan di kelas. Itu sekarang enaknya begitu. Ya, zaman sekarang itu ada segi positif dan negatifnya. Nanti kan saya ceritain ya. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja keras. Didasari dengan adanya kemauan yang tinggi, semangat yang gebu. Ya, saya kira anak itu, kalau kita sebagai pendidik, tidak ada kata-kata tidak bisa, hanya adanya mau dan tidak mau. Alhamdulillah, saya dengan Pak Joko pernah membimbing anak-anak ikut Olimpiade.
Justru anak yang ikut itu bukan anak-anak yang juara kelas, Ya. tapi anak-anak yang memiliki kemauan tinggi. Ya. Akhirnya sukses yang memiliki. Jadi cerdas, tapi tidak mau, tidak ada kerja keras, tidak ada artinya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi yang benar ini adalah ada kemauan yang tinggi. Jadi ketekunan, daya tahan, daya kerja, berian, keberanian itu yang kita pentingkan. Itulah namanya kerja keras. Yang berikutnya di dalam anti korupsi ini juga harus ada kesederhanaan. Jangan bergaya hidup yang mewah, jangan boros ya, biar tidak kekurangan. Nanti kalau kekurangan kadang-kadang kita itu tergoda oleh istri Pak Joko. Bukan istri tetangga ya Pak Joko ya, istri sendiri. Pak, halo Pak Joko. Halo Pak Joko. Duh, ya, terputus ya tadi Pak. Jadi kesederhanaan adalah gaya hidup yang sederhana, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Biasanya kalau kita itu tergoda oleh tuntutan keluarga, Pak, zaman kan sudah pegawai negeri, nah, masa kalah dengan tetangga yang buruh ngarit saja, sepeda motornya bagus, zaman pegawai negeri. Sana Pak, hutang-hutang sana Pak. Lah ini gara-gara itu kadang-kadang kita tergoda dari kehidupan ya ini. Makanya kita harus sederhana. Nah, jangan emosi dengan bombongan orang lain ya. Percaya dirilah. Kemudian yang berikutnya adanya keberanian. Maksudnya dapat mewujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Bukan berani untuk mengambil harta atau korupsi, bukan itu. Tapi dalam bentuk mengatakan dan membela kebenaran. Itu keberanian ya, dalam membela kebenaran. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah keadilan. Ya, berat yang dikatakan adil ini. Ya. Adil itu tidak sederhana kita ucapkan ini, tapi berat. Menurut saya, adil yang sebenarnya itu yang penting tidak ada rasa disewenang-wenangkan atau sewenang-wenang pada orang lain. Contoh begini, kalau ada keluarga memiliki anak itu 5, nah, semuanya sekolah. Kalau diberi uang saku 20 ribuan itu kelihatannya adil, tapi menurut saya tidak adil. Ya, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 semuanya diberi uang saku 20 ribu. Kelihatannya adil. Melihat dulu, ternyata anak nomor 1 kuliah di Malang, sangune 20.000 iso budal ora iso mulai. Yang kedua SMA, ketiga SMP, keempat SD, yang kelima TK. Nah, yang sorak-sore ini, yang TK ini podo sama sing TK disangoni 20.000 iso selulup ning dawet. Tapi kalau misalnya Pak Joko ini seorang pegawai negeri, yes Bu, Pak, aku kan sebagai negeri, aku sendiri bekerja sebuah pekerjaan. Adik saya yang perempuan itu, ini kan belum bekerja, suaminya juga petani. Saya tidak dapat bagian warisan, tidak apa-apa Pak, sudah kasihkan adik. Lah, suatu contoh ini, yang penting tidak ada tindakan sewenang-wenang dan tidak merasa disewenang-wenangkan, itu adil. Semuanya merasa saling nyaman, itu menurut saya adil. Tidak harus mendapat bagian yang sama yang adil. Itulah. Makanya pegawai negeri ini menurut saya sesuai dengan kesepakatan ingin jadi pegawai negeri dan bersedia ditempatkan sesuai dengan pilihan dimanapun yang sekarang sudah ditentukan. Kalau memang dibutuhkan kemudian dimutasi, asalkan itu sesuai dengan jangkauan kita, itu pun juga adil. Menurut saya begitu. Demikian Pak Joko, mungkin ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Monggo kalau ada pertanyaan lagi Pak Joko.
Ya benar Pak, sangat panjang sekali tadi dan lengkap. Yang bisa ya kami pakai sebagai referensi, sebagai acuan juga dalam kami nanti melaksanakan atau menerapkan Anika ya Pak. Sangat lengkap sekali ya Pak. Alhamdulillah. Bisanya cuma itu Pak Joko. Mohon maaf. Bisanya ngenukui. Untuk berikutnya ini Pak, selama ini kan mungkin dalam penerapan itu selalu ada kendala Pak. Nah, iya. Kira-kira seperti apa Pak? Mungkin akan dihadapi atau yang kalau Pak Win kan sudah 36 tahun nih Pak. Ini kan mungkin ada beberapa kendala yang sedikit banyak menghambat dalam penerapan Anika ini Pak. Kira-kira kendala apa Pak kira-kira yang apa istilahnya sangat mungkin terjadi saat kita ingin menerapkan Anika dengan semaksimal mungkin ini Pak? Kita ngomong enaknya aja dulu Pak Yono. Kendala itu untuk Mario Deni nah, jadi kalau kita itu benar-benar bisa melaksanakan Aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, ini insya Allah negara kita, bangsa kita itu apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita menjadi negara yang subur makmur, negara yang sejahtera itu akan tercapai. Di instansi lain kalau saya ingat Pak Joko, saya dulu pernah jadi supir sebelum jadi guru. Saya kelebihan muatan, mau nyebrang di Bali, akhirnya ternyata mohon maaf ini salah satu yang itu pegawai yang ngecek itu setelah ditimbang. Nah, ada istilahnya ngemel. Nah itu bayangkan kalau setiap kendaraan itu ngemel, maka akan terjadi penambahan beban berat padahal daya muat kapal sekian. Makanya jangan heran kalau sering terjadi kecelakaan. Itu zaman dulu, apalagi sekarang sudah teknologi canggih. Nah, jadi banyak untungnya dengan pengeterapan kita tidak terlalu disibukkan seperti dulu. Dulu belum ada komputer, belum ada wah nulis tangan di permohonan, nulis tangan di berkas. Sekarang cukup disimpan di file. Nah, itu kebetulan. Tapi kendalanya saat ini, kalau dulu belum ada komputer, kendalanya itu banyak orang yang pinter tapi tidak melakukan sesuatu. Jadi atas kepinterannya itu tidak diterapkan kepinterannya. Ibarat uang dikai pengertian itu adzan apa panggilan sholat. Ngerti, tahu, tapi dia sholat enggak. Nah itu, jadi dia belum berbuat, belum melakukan. Nah saat ini yang menjadi kendala ini, terutama pegawai negeri yang di bidangnya itu guru, musim daring, kendalanya jelas ini jaringan internet Pak. Iya. Ya murid kita itu banyakan yang di desa. Nah, itu mas lumayan kalau jaringan internet. Kalau HP saja maaf ini tidak semuanya mampu beli HP Android. Kadang-kadang itu pinjam milik pamannya, milik saudaranya. Nah kalau saudaranya sendiri pakai mau pinjam kan sungkan, akhirnya dia tidak jadi. Itu. Ini menjadi kendala. Apalagi sudah jaringannya saja sudah bermasalah, HP saja tidak punya. Bagaimana kita mau mensosialisasi atau mentransfer ilmu ini kepada siswa? Ya, kan akhirnya putus, mau berkumpul musim pandemi. Iya. Nah ini yang menjadi kendala. Jadi iya,
Jadi saat ini sebenarnya banyak sekali yang menjadi kendala. Ilmu sudah ditata baik oleh pemateri, ya, para cendekiawan sudah tersusun seperti materi untuk prajabatan ini. Ada aneka ini baca sudah bagi mereka yang punya HP, punya jaringan internet. Bagi yang tidak punya, otomatis dia itu kelabaan mencari, Pak. Seperti ini kendala, ya kan? Nah, bagaimana mau memperoleh atau menerima materi aneka, HP saja tidak punya, internet nggak ada. Padahal sekarang prajabatan daring ya Pak ya? Daring Pak. Nah itu. Punya HP, punya laptop, tapi jaringan internetnya nggak ada. Terpaksa dia akan pergi ke kota itu mencari jaringan. Jelas seperti itu. Ini menjadi kendala. Mungkin antara lain seperti itu kendalanya Pak. Mudah-mudahan lah di kelompoknya Pak Joko ini dalam menerima materi prajabatan ini tidak ada kendala sehingga semuanya bisa lulus. Amin. Gitu aja Mas. Ada Pak Joko pertanyaannya? Oh ya, satu lagi Pak ini Pak, sebagai pertanyaan penutup ini Pak. Iya. Tadi sudah Pak Win jelaskan panjang lebar mengenai aneka tadi ya Pak. Kemudian kendala-kendala yang muncul yang zaman dulu dan saat ini. Nah, kemudian ini Pak, untuk kami yang sangat penting sekali juga itu nasihat dari Bapak ini mengenai bagaimana ini memotivasi ya Pak, memotivasi kami calon ASN ini untuk bisa menerapkan aneka ini dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dalam kami nanti terjun di instansi kami secara penuh lah Pak ya. Itu motivasinya yang bisa disampaikan oleh Pak Widaryono seperti apa ini Pak kira-kira? Iya Pak Joko, ini sangat penting sekali Pak Joko. Ini apalagi kita hidupnya di Blitar, khususnya bukan wilayah kota, di wilayah kabupaten, artinya masih katakanlah rodok pelosok lah. Bahwa pandangan orang pegawai negeri itu segala-galanya Pak Joko. Melihat pakaian dinas, bersepatu dan sebagainya. Maka yang menjadi barometer, suri teladan, menjadi contoh adalah pegawai negeri. Nah, kalau ada pegawai negeri bolos, waktunya bekerja ternyata ngopi di sana ndak balik-balik, waktunya pulang baru balik, itu menjadi sorotan publik, sorotan masyarakat Pak Joko. Oleh karena itu menurut saya, kalau memang sudah diterima dan memang niati ingin jadi ASN atau pegawai negeri sipil, ya kita harus kembali bahwa saya bekerja ini adalah ibadah. Lah, nanti hasilnya disalurkan kepada anak istri. Kalau kita niati ibadah, berarti kita tidak lepas dari iman. Ya, iman. Jadi alangkah dosanya kalau kita itu pamit kerja ternyata tidak bekerja, sementara bayaran tetap. Lah, kita bolos digaji itu kan dosa loh itu karena gajinya seharusnya tetap 30 hari ya. Itu gajiannya itu kan kita bekerja 31 bulan digaji kan gitu Pak Joko. Nah itu kalau memang tidak ada kepentingan ya, atau sakit ya, itu berarti iman ya. Dengan iman, dengan diniati ibadah, insya Allah akan menjadi baik. Kemudian yang berikutnya, saya mengharap bahwa ilmu yang diperoleh dari prajabatan, khususnya yang materi aneka ini, terapkan menurut teorinya Benjamin Esblom. Benjamin Esblom itu ada 3 Pak Joko. Yang pertama itu pengetahuan,
yang kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Sebelumnya Pak Joko prajabatan, Pak Joko kan belum mengetahui tentang apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini. Tentang Undang-Undang korupsi tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Setelah Pak Joko prajabatan memperoleh ilmu ini, berarti Pak Joko dari tidak tahu menjadi tahu. Ini namanya pengetahuan. Setelah tahu, ya, nah, teori yang kedua punya Penedom. Yang pertama kan pengetahuan, yang kedua kan sikap. Lah, mampu berbuat, mampu meneladani sesuai dengan ilmu yang diperoleh. Tapi contohnya tadi, aku tahu ya, itu menjadi pemimpin yang dapat memberi contoh kepada sesama, terutama kalau guru kepada anak didiknya. Nah, memberi contoh. Lah, akhirnya dia berbuat, melakukan yang baik. Oke. Setelah tahu pengetahuan yang baik, akhirnya dia bisa membuat contoh, bersikap yang baik. Nah, itu yang kedua. Jadi setelah tahu, kemudian menyikapi. Nah, yang ketiga, keterampilan. Terampil ini berarti telaten tiap hari itu melakukan itu. Berarti sudah terampil. Ibarat orang belajar sholat kalau umat Islam, ya, akhirnya setelah tahu bacaannya, praktek, ya, melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, akhirnya menjadi terampil. Setiap hari sholat 5 waktu, bahkan sampai kalau lupa tidak sholat seperti ada yang kurang. Ini yang saya maksud. Dalam ilmu di prajabatan ini saya mengharap terapkan teorinya Bunyamin S. Blum. Jadi ya, pengetahuan ini diketahui dulu, kemudian kita berbuat sesuai dengan pengetahuan yang kita ketahui tadi, yang kita pelajari, kemudian kita terampil melaksanakan ilmu pengetahuan. Saya kira itu Pak Joko. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, mudah-mudahan berkenan. Saya malu kalau ini dilihat disampaikan kepada kelompoknya Pak Joko nanti kurang bermutu ya. Ini mohon maaf Pak Joko, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Joko ya. Terima kasih banyak Pak Windaryono, ini tadi sudah sangat lengkap dan sangat luar biasa sekali Pak apa yang disampaikan Pak Windaryono dari pertama sampai akhir ini tadi. Penutupnya itu kita harus bersikap meneladani ini dalam penerapan aneka sesuai dengan teori Benjamin S. Blum tadi ya Pak. Ya, itu setelah kita mengetahui, kemudian kita memiliki sikap, dan yang terakhir adalah terampil dalam melaksanakan apa yang kita ketahui tadi. Seperti itu kira-kira Pak ya. Iya Pak, begitu. Kawan saya begitu. Ini nanti akan kita launching Pak di channel kami. Ya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua di seluruh Indonesia Pak ini nanti Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Joko. Demikian podcast kita hari ini bersama Pak Windaryono. Kita akan ketemu di podcast berikutnya di agenda yang lain yang insya Allah akan juga sangat bermanfaat, seperti apa yang sudah kita terima dari narasumber kita Bapak Windaryono yang sungguh luar biasa ini Pak. Terima kasih Pak. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.